Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di Mister Atar Channel. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang hukum ohm, ya. Jadi buat kalian yang sekarang belajar tentang listrik DC, semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian tentang konsep hukum ohm. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan kalian klik tombol subscribe supaya channel ini bisa lebih berkembang kembali. Oke. Nah, sekarang kita akan mempelajari salah satu konsep dalam listrik dinamis, yaitu konsep hukum ohm. Sudah kalian ketahui bahwa hukum ohm itu adalah salah satu hukum yang dia membahas tentang hubungan antara kuat arus dan tegangan, gitu ya. Nah, sekarang kita akan menyusun sebuah skema rangkaian listrik sederhana untuk menyelidiki bagaimana hubungan antara kuat arus dan tegangan dalam suatu rangkaian listrik. Seperti biasa, di sini kita menggunakan sirkuit construction kit AC plus DC yang dikeluarkan oleh PET Colorado, ya. Nah, ini ya, di sini ada kabel, di sini ada resistor, ada baterai, ada lampu, ada saklar, kemudian di sini ada AC voltage, kemudian di sini ada kapasitor, induktor, dan nanti juga ada alat ukur, ya. Misalkan kita ingin mengukur tegangan, kita bisa menggunakan voltmeter dengan mencentang, maka nanti dia akan muncul seperti ini. Kemudian nanti ada ammeter juga ada. Kemudian kalau kita butuh waktu, kita juga bisa mengaktifkan stopwatch. Maka nanti akan ada stopwatch di sebelah sini. Oke, sekarang kita akan mengetahui atau menyelidiki bagaimana hubungan antara kuat arus dan tegangan dalam sebuah rangkaian listrik. Otomatis kita harus menyusun sebuah rangkaian listrik sederhana dahulu. Oke, kita awali dari sumber tegangan. Di sini ada baterai, ya. Nah, kemudian saya gunakan lampu sebelah sini. Kemudian misalkan saya ingin mengetahui berapa sih arus yang lewat lampu, maka di sini saya memasang sebuah ampermeter sebelah sini. Nah, gitu ya. Kemudian saya pasang sebuah saklar. Salah satu skema, ya, rangkaian listrik yang bisa kita gunakan untuk menyelidiki hubungan antara kuat arus dan tegangan. Nah, di sini sudah terpasang ampermeter, ya, untuk mengukur arus yang mengalir. Nah, satu lagi kita bisa menggunakan voltmeter, ya. Jadi nanti tegangan itu bisa kita ukur, juga bisa kita lihat dari baterai yang kita gunakan. Nah, bagaimana cara kita tahu berapa tegangan pada baterai yang kita gunakan sekarang? Ya, kita tinggal klik kanan pada baterai, kemudian kita bisa memilih change voltage. Nah, di sini ada pilihan mulai dari 0 sampai 100 volt, gitu ya. Nah, misalkan di sini sudah ada nilai default yaitu 9 volt, gitu ya. Kalau misalkan kita ingin rubah, kita tinggal rubah saja, kita blok, kemudian kita ganti angkanya, misalkan kita gunakan 3 volt. Oke, enggak apa-apa. Nah, berarti satu baterai ini nilainya adalah 3 volt, gitu ya. Jadi satu baterai nilainya 3 volt. Nah, sekarang kita hubungkan ke 4 komponen ini. Ya, di sini ada kabel. Nah, ini juga ada kabel satu lagi. Ini saya hubungkan ke sini, gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa mencoba sesuai dengan selera teman-teman. Nah, ini sebelah sini, gitu ya. Ingat, kalau kita ingin mengukur arus, maka alat ukurnya harus dipasang secara seri, gitu ya. Karena kalau terbalik, kalau kita pasang secara paralel, maka alatnya tidak akan bekerja. Nah, ini kita geser seperti ini.
kemudian kita kasih kabel satu, kita hubungkan dengan saklar misalkan. Nah, kita tata, kemudian kita hubungkan antara baterai dengan saklar. Oke, sekarang kita akan membuat atau menyelidiki berapakah arus yang mengalir pada rangkaian ini kalau saya menghubungkan baterai 3 volt dengan satu lampu. Ya, kita coba. Nah, ini saklarnya belum on, masih dalam posisi off, maka kita on-kan dengan cara ini kita gerakan ke sini, seret seperti ini. Nah, ternyata ketika saklar on, nah, bulatan-bulatan di dalam ini dia bergerak, gitu ya, keluar dari kutub negatif baterai menuju ke kutub positif baterai. Nah, bulatan-bulatan ini penggambaran dari aliran elektron pada rangkaian ini, gitu ya. Jadi bulat-bulatan ini bukan aliran arusnya, tetapi aliran elektron dalam rangkaian ini. Nah, ketika kita pasang sebuah amperemeter, nah ternyata dia membaca atau dia menemukan angka sebesar 0,30 ampere, gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan satu baterai, nilainya 3 volt, maka dia menghasilkan arus sebesar 0,30 ampere. Nah, ini adalah hasil data kita yang pertama. Satu baterai 3 volt menghasilkan arus 0,30 ampere. Dan di sini lampunya menyala, cuman tidak begitu kelihatan ya teman-teman. Di sini ada garis kuning-kuning ini menunjukkan kalau lampunya ini menyala. Tetapi dia tidak begitu terang karena mungkin kita hanya memberi tegangan hanya 3 volt gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita tambah baterainya satu lagi? Apakah arusnya sama? Apakah berkurang atau justru bertambah? Gitu ya. Nah, kita off-kan dulu saklarnya. Nah, lampu otomatis mati. Amperemeter menunjukkan angka 0 karena tidak ada arus yang mengalir, gitu ya. Nah, ini kabelnya kita remove dulu. Nah, sekarang kita coba tambah satu baterai lagi. Kita pasang secara seri, teman-teman. Nah, ini nilainya berapa? Kita bisa cek jeng voltage. Nah, ternyata nilainya masih 9. Misalkan kita samakan. Nilainya tadi yang baterai awal kan 3. Sekarang kita rubah ini juga menjadi 3 biar seragam ya. Nah, di sini nilainya 3 volt. Nah, yang baterai kedua itu juga 3 volt. Nah, bagaimana arus yang timbul atau mengalir pada rangkaian ini kalau kita tambah satu baterai lagi, gitu ya. Nah, kita hubungkan lagi dengan kabel. Nah, kalau sudah, saklar kita on-kan. Plug seperti ini. Nah, kelihatan teman-teman. Ternyata angka yang muncul di amperemeter itu bertambah. Kalau tadi 0,30 ampere, sekarang berubah menjadi 0,60 gitu ya. Dari 0,30 sekarang menjadi 0,60. Maka kesimpulan kita sementara ketika kita menambah baterai satu lagi, tadi 3 volt ditambah 3 volt menjadi 6 volt, ternyata arus yang awalnya 0,30 sekarang menjadi 0,60. Ternyata kita tambah tegangan, maka arusnya juga bertambah besar. Kemudian kita cek lampunya. Ternyata lampunya juga semakin jadi garis-garis yang di pinggir ini dia semakin jelas atau semakin terlihat. Oke ya, jadi ada dua baterai 6 volt, ternyata ada arus mengalir 0,60 gitu ya. Nah, itu data kita yang kedua. Sekarang bagaimana kalau kita tambah lagi satu lagi baterai dengan nilai yang sama dengan baterai sebelumnya, sehingga nanti jumlah baterainya ada 3, yang masing-masing nilainya 3 volt. Nah, apakah arusnya juga nanti akan bertambah? Nah, sekarang kita cek, ini kita off-kan dulu. Ya, ini kabelnya kita remove dulu. Nah, kita ambil satu baterai lagi. Kita susun secara seri. Kemudian jangan lupa kita seragamkan nilainya.
Nah, biar sama dengan 2 baterai sebelumnya, di sini kita ganti dengan 3 volt. Nah, kemudian baru kita hubungkan dengan baterai, maaf, dengan kabel ini ya. Nah, sekarang apakah yang terjadi dengan arusnya? Apakah semakin bertambah atau semakin berkurang ataukah sama? Nah, sekarang kita cek. Nah, kita on-kan saklarnya, seperti ini. Nah, ternyata terjadi perubahan nilai arus lagi pada pembacaan ampermeter, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau tadi satu baterai 0,30, dua baterai 0,60, sekarang ada 3 baterai sekaligus, ternyata arusnya bertambah lagi menjadi 0,90 ampere. Ya, jadi ada 3 tambah 3, 6 tambah 3, 9, ada 9 volt ya. Kemudian ternyata arusnya menjadi 0,90 ampere ya. Kemudian di sini lampunya juga semakin terang. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa nilai arus itu nanti juga akan bertambah seiring dengan bertambahnya nilai tegangan. Jika nilai tegangan kita berbesar, maka nanti nilai arusnya juga akan semakin besar. Kemudian sebaliknya, jika nilai tegangan kita perkecil atau kita mengurangi jumlah tegangannya, maka nilai arusnya juga akan mengalami perubahan, yaitu mengalami penurunan. Kenapa? Tegangannya juga berkurang. Nah, ini adalah salah satu analisis kita tentang hukum Ohm yang menyelidiki tentang hubungan antara tegangan dengan kuat arus dalam sebuah rangkaian listrik sederhana. Nah, dalam rangkaian ini yang perlu kita pahami adalah kita tidak merubah sama sekali nilai lampu atau nilai hambatan lampu ini. Ya, jadi ketika pada hambatan ini tetap, maka nanti hubungan antara tegangan dengan arus itu akan berbanding lurus. Gitu ya. Nah, ini adalah salah satu percobaan kita untuk mempelajari dan memahami konsep hukum Ohm yang dia membahas tentang hubungan antara tegangan dan kuat arus dalam suatu rangkaian listrik.